Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai ayat 3. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Sion mendengar dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang sejati yang menerangi setiap orang. Terangilah kami dengan wajah-Mu dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan yang Engkau nyatakan. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat di jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami, agar oleh kuasa Roh Kudus kami senantiasa percaya kepadamu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1.
menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Karena pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan Tuhan mendengar firman-Mu. Tiada berubah sejak semulanya dan selamanya, tiada berubah. Menolong hidupku, ku siapkan Tuhan Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Epifanias hari ini, yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Seperti biasa kita baca secara bergantian. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai ayat 2. Kau
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kembali setiap kesalahan, dosa, dan perbuatan yang telah kita lakukan, yang telah melukai hati saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalur sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 2 sampai ayat 3. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat 2.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Ayub pasal 12. Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 25. Mari kita baca secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya persilakan membaca ayat yang genap. Begini bunyinya firman Tuhan. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dia kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dialah yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggelada para iman dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar, menghayati serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu dan saudara terkasih, hari ini kita berada dalam tema Allah sumber hikmat dan kekuatan. Bahwa hikmat itu hanya ada pada Allah. Kalau kita bicara soal hikmat, nats yang terkenal adalah Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahwa hikmat itu berbeda dengan kepintaran. Orang berhikmat itu sudah pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu berhikmat. Karena orang berhikmat adalah orang yang tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang berhikmat itu memilih jalan yang benar. Dia tidak akan memilih jalan yang salah dalam kehidupannya. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Ayub. Ayub yang sudah kita tahu dia adalah orang yang percaya. Dia adalah orang yang setia, orang yang taat, bahkan disebutkan di Ayub 1. Dia orang yang benar. Itu berarti Ayub adalah orang yang mengetahui di mana kesalahannya. Ayub adalah orang yang tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya. Ayub adalah orang yang tahu bagaimana memilih jalan yang benar di dalam kehidupannya. Tapi di tengah-tengah kesalehan Ayub, kita boleh melihat bahwa datanglah pencobaan, di mana Allah mengizinkan iblis untuk menggoda, mencobai Ayub. Dan itulah yang terjadi. Tapi ketika Ayub dicobai, lalu datanglah kawan-kawan dekatnya, 3 orang. Mereka katakan, "Woi Ayub, itu karena kau banyak dosamu, maka karena itu Allah mencobai kau. Coba kau nggak banyak dosamu, nggak akan mungkin Allah mencobai kau." Karena paradigma pemikiran kawan-kawan Ayub, ketika pencobaan datang, itu berarti apa? Orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi justru pemikiran kawan Ayub bagi orang yang takut akan Tuhan, pencobaan itu tidak akan pernah ada dalam kehidupannya. Tapi sesungguhnya terbalik. Sesungguhnya semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak cobaan yang kita hadapi.
Tapi Ayub katakan, siapakah aku sesungguhnya? Bahwa aku tidak mampu memahami pemikiran Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, semuanya itu terserah kepada Allah. Kalau orang Jawa katakan, karap nih Tuhan wae, aku ra bisa opo-opo. Aku nggak bisa apa-apa dalam kehidupan. Hari ini kita akan belajar memiliki hikmat seperti Ayub. Orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Bicara soal hikmat, ada satu cerita begini. Cerita ini menceritakan kisah seorang malaikat. Ketika Yesus akan lahir di Bethlehem, ketika itu Tuhan katakan, pergilah kau dulu ke dunia binatang. Carilah binatang yang bisa menjagai bayi Yesus ke depannya. Lalu pergilah malaikat ini ke dunia binatang. Dia katakan, hari ini aku akan mengadakan perlombaan. Bagi binatang yang bisa menyatakan dia bisa menjaga bayi Yesus ke depan, maka dia adalah pemenangnya. Lalu singa dengan pongah mengatakan, aku peserta pertama. Dia katakan, aku ini adalah binatang yang ditakuti. Siapapun yang mau mendekat kepadaku, mereka pasti langsung lari. Lalu ketika itu malaikat katakan, kalau orang mau mendekat Yesus melihat kau langsung lari, berarti tidak ada orang yang mau datang melihat bayi Yesus. Karena itu kau gagal, dia bilang. Singa pun gagal di pertarungan itu. Lalu datanglah gajah. Gajah yang besar, dia katakan, aku bisa menjaga Yesus, badanku besar. Jikalau ada yang lain yang mau mengganggu Yesus dengan besar badanku, maka orang itu akan kalah. Tapi malaikat itu katakan begini, gajah, kau memang besar. Saking besarnya kau nanti, jangan-jangan gak tertengok kau nanti bayi Yesus itu dilampin. Dan terinjak kakimu lah nanti bayi Yesus itu. Kau gajah tidak bisa jadi pemenang. Aku takut nanti bayi Yesus mati karena terinjak kakimu, karena besarnya kau. Gajah pun pergi. Gak berapa lama malaikat ini mencari-cari binatang yang lain yang bisa boleh menjadi pengawal Yesus. Lalu datanglah seekor anjing. Anjing ini katakan, malaikat, aku adalah binatang penyayang. Dan manusia sangat mengasihi aku. Aku pikir aku cocok untuk menjadi penjaga Yesus. Lalu malaikat berpikir, iya ya, anjing adalah binatang yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Tapi malaikat masih agak sangsi melihat anjing ini. Dia katakan begini, lalu kalau datang nanti setelah Yesus besar, datang orang hendak mengganggu dia. Apa yang akan kau lakukan kalau ada orang mau mengganggu Yesus? Lalu malaikat itu, lalu anjing itu berpikir, kalau ku bilang ku gonggong, pasti orang pergi. Kalau ku gonggong orang mau ganggu Yesus, apalah ya pikirnya. Dia berpikir sebentar lalu dia jawab, malaikat, aku adalah anjing yang memiliki ide-ide cemerlang. Nanti kalau itu kejadiannya akan kupikirkan bagaimana menyelamatkan Yesus. Lalu malaikat itu tidak puas, dia katakan, ternyata kau pun bukan manusia yang cocok untuk menjaga Yesus. Karena kau tidak tahu bagaimana menyelamatkan Yesus jikalau ada orang yang mau mengganggu dia. Lalu malaikat itu sampai malam dia mencari lagi binatang yang mau ikut berkompetisi. Semua binatang datang dan rata-rata menolak. Lalu dia melihat ada 2 binatang yang tidak ikut dalam kompetisi. Binatang apa itu? Binatang itu adalah lembu dan keledai. Malaikat tanya begini, hai lembu, keledai, mengapa kau tidak ikut dalam kompetisi menjadi pengawal Yesus? Apa jawab mereka? Lalu mereka menjawab, kami ini tidak pantas menjadi pengawal Yesus. Kami ini bodoh, kami ini lamban, kami ini tidak ada apa-apanya. Coba lihat, kata si lembu, kalau ada anak yang bodoh,
pasti dibilang. Anak yang bodoh dan anak yang lamban pasti dibilang, kau itu seperti lembu dan kau itu seperti keledai. Selalu dibilang begitu. Bagaimana kami layak untuk mengawal Yesus, sedangkan manusia saja menganggap kami manusia tidak berharga, menganggap kami hewan tidak berharga. Lalu malaikat itu katakan, inilah pemenangnya, keledai dan lembu ini. Dua hewan inilah yang pantas untuk menjaga Yesus. Karena apa? Ketika itu memang banyak hewan yang bertanya, kenapa mereka menang? Dia katakan, karena hewan yang dua ini begitu lemahnya dan menyadari kelemahannya. Dia menyadari kebodohannya. Dia tahu dia tidak ada apa-apanya. Tapi justru inilah hewan yang pantas untuk menjaga Yesus. Karena di dalam kelemahanlah, justru disitulah, oh Tuhan memakai hewan ini untuk menjaga Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya cerita ini mau mengajak kita bahwa memang sering kita merasa kita bangga, kita pintar. Kita bangga, kita orang berprestasi. Tapi tahukah kita, di dalam kehidupan murid-murid Yesus, siapa yang dia pakai? Apakah dia pakai orang kaya? Dia pakai orang-orang yang sederhana, orang-orang bodoh. Dia pakai siapa? Dia pakai penjala ikan. Dia pakai orang-orang yang merasa dirinya tidak berarti. Tapi justru orang-orang demikianlah yang dipakai oleh Yesus. Saudara-saudara, apa yang dialami Ayub di dalam kehidupannya? Ketika penderitaan datang, orang katakan, karena dosa Ayublah makanya penderitaan datang. Padahal Ayub adalah orang yang benar. Sering sekali apa yang dialami Ayub, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak penderitaan yang kita alami, semakin banyak kesusahan. Tapi justru ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, justru kita merasa nyaman hidup kita. Tapi apakah itu berarti kita tidak boleh dekat dengan Tuhan, kita tidak usah dekat dengan Tuhan supaya penderitaan tidak datang dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar 3 hal. Ketika Ayub menyatakan di dalam kehidupannya seperti di dalam pasal 12. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah dalam kehidupannya. Seperti tema kita bahwa pada Allah hikmat dan kekuatan. Bahwa hanya Allah lah sumber hikmat dan kekuatan hidup manusia. Sehingga yang pertama yang mau diajarkan kepada kita, yang pertama, bahwa dikatakan di ayat 13 sampai 15. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Lalu ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Bahwa hanya pada Tuhanlah hikmat dan kekuatan. Ayub mengakui bahwa manusia itu terbatas. Dirinya terbatas mengenal kasih Tuhan. Tapi Allah tidak terbatas dalam dirinya. Kekuasaan Allah melampaui pemikiran manusia. Kita hanya bisa katakan ketika penderitaan datang, ini adalah cobaan dari Tuhan. Tapi kita tidak mampu menyelami apa makna penderitaan dalam hidup kita. Tapi justru Ayub mau katakan di Ayub 1 ayat 21. Ketika dia berani katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa memiliki kepasrahan dan keyakinan ketika Tuhan memberi kekayaan, kesehatan, dan juga memberikan hikmat kepadanya. Dan itu terserah Tuhan mau kapan dia ambil. Karena Allah lah sumber hikmat. Justru disitulah Ayub melihat bagaimana sesungguhnya ketika dia hidup di dalam Tuhan, hatinya bisa menerimaan penderitaan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita baru selesai merayakan Natal.
Kita berada di minggu-minggu Epifania. Bagaimana kita melihat penyataan Allah dalam hidup kita. Yesus datang ke dunia karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Yesus datang ke dunia karena hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan manusia. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kepintaran manusia. Tapi hanya kuasa Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Sehingga Yesus datang ke dunia. Sehingga disebutkan di 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita buka. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bahwa bagi orang salib itu adalah lambang kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, salib adalah lambang kekuatan. Karena justru di salib itulah Kristus menunjukkan kekuatannya dengan dia memberikan dirinya supaya kita selamat. Makanya kita harus hati-hati ketika menggunakan salib pada leher kita. Ingatlah, ketika itu kau harus menunjukkan apa arti salib dalam kehidupanmu. Jangan bangga ketika kau memakai kalung salib, simbol-simbol salib. Tapi hidupmu jauh dari kehidupan kekristenan itu. Tapi ingatlah, simbol-simbol salib yang kau pakai, itu berarti mengingatkan kau. Penderitaan Kristus sudah menyelamatkan engkau. Hiduplah dalam keselamatan itu. Rumah-rumah yang kita diami, lihat berapa banyak salib kita taruh. Di ruang tamu, di ruang makan, di kamar tidur. Ingat, minimal kita punya 2 salib di rumah kita. Tapi apa yang terjadi? Apakah sebanyak itulah kita mengandalkan Tuhan? Atau jangan-jangan salib itu hanya pemanis ruangan saja, menunjukkan kita orang Kristen, tapi kehidupan kita jauh dari kekristenan itu sendiri. Tapi hari ini diingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan orang percaya, bahwa hanya pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Kekuatan kita bisa menjalani hidup pasca COVID juga, itu dari Tuhan. Bukan dari kita yang memakai masker terus, bukan. Tapi karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Untuk apa? Untuk berkarya bagi Tuhan. Bukan untuk kau duduk-duduk di rumahmu, tapi supaya kau berarti bagi orang lain. Itulah makna Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mau dikatakan di ayat 16 sampai 21. Bahwa hanya pada Dialah kuasa dan kemenangan. Kita harus melihat bahwa kemenangan itu hanya ada daripada Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang hidup dalam Tuhan akan memperoleh kemenangan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada satu kemenangan. Kita sampai hari ini bisa hidup, itu karena kemenangan daripada Tuhan. Kalau kita melihat, banyak sekali di antara kita selalu mengandalkan kuasa-kuasa kedudukan-kedudukan dunia ini. Bahkan terus terang, kita jujur. Kita bangga kalau kerabat kita ada yang orang punya kedudukan. Walaupun mungkin tondong jauh. Oh, aku keluarga jauhnya Pak A. Aku keluarga jauh dari Ibu B. Karena apa? Karena pola pikir manusia sangat bangga ketika memiliki kekerabatan ataupun jabatan dengan orang-orang yang penjabat. Kita bangga ketika kita kenal pejabat A. Oh, itu keluarga jauhku begitu. Tapi kita tidak pernah bangga ketika kita memiliki seseorang yang hidup benar tapi dia miskin, tidak pernah kita katakan, aku bangga berkeluarga dengan dia. Terus terang, pernahkah dalam kehidupan kita, kalau ada yang namanya C, orang miskin, tapi dia hidup benar, pernahkah kita katakan, tahu Glenn, itu pamiliku itu? Gak ada, jujur kita. Tapi kalau orang sedikit berkuasa, sedikit kaya, dengan bangga kita katakan, oh tondong daona duhau, kita katakan demikian. Itu merupakan bahwa dalam kehidupan kita manusia, pola-pola pikir demikianlah yang ada. Pola-pola pikir yang melihat jabatan, kekuasaan, kedudukan, itu yang penting sekali. Berbeda dengan pola pikir Allah yang melihat
bahwa hikmatlah harus di atas segala-galanya. Kalau Allah katakan A, tapi kita memandang bahwa B ada yang terbaik. Ketika kita memaksakan B pada Allah, maka pada waktu itulah kehidupan kita akan mengalami kekacauan. Karena Allah sudah katakan Allah yang terbaik. Sering sekali kita memilih hal yang tidak benar dalam kehidupan, sehingga kita tidak memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Sama seperti di dalam kehidupan perjanjian lama, dunia perjanjian lama, ketika Raja Nebukadnezar merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling penuh kekuasaan. Dengan bangganya dia membuat patung bentuk dirinya, lalu dia katakan kepada rakyatnya, sembahlah patungku ini. Patung ini memiliki kekuasaan. Allah melihat perbuatan Nebukadnezar. Dan akhirnya Allah merubuhkan patung itu. Allah mau katakan, patung sebesar apapun, wujud siapapun tidak lebih tinggi daripada aku. Dan ketika itu Nebukadnezar pun tercengang. Ternyata memang begitulah. Jangan mencari kekuasaan ataupun mencari kedudukan di dunia ini hanya untuk dirimu. Tapi yang mau dinyatakan di situ bahwa kekuasaan apapun, segala sesuatu itu adalah di tangan Tuhan. Kekuatan, kekuasaan, dan juga kemenangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Kita adalah manusia yang sudah mengalami kemenangan. Kristus telah datang dan sudah memberikan dirinya supaya kita menang. Rayakanlah kemenangan kita dengan kita bersyukur kepada Tuhan dan hidup di dalam Dia. Supaya kehidupan kita betul-betul menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Memilih jalan kemenangan daripada Tuhan. Dan yang terakhir yang mau dinyatakan kepada kita di ayat 22 sampai 25. Itu mau ingatkan bahwa hanya Allah lah yang maha tahu. Allah mengetahui apa yang ada di isi hatimu. Walaupun engkau katakan, enggak, aku enggak marah. Tapi Allah tahu ketika kau marah. Atau ketika kau katakan, enggak Tuhan, aku enggak kecewa. Tapi Allah tahu bahwa kau kecewa. Ketika kau berselisih dengan temanmu, kau katakan, aku tidak marah padamu teman, aku biasa-biasa saja. Tapi Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Ketika kau saksikan kepada temanmu, kau tidak marah sekalipun, tapi kau memiliki sedikit kemarahan, Allah tahu kau sesungguhnya tidak marah. Tapi kau malu mengakui bahwa kau sedang marah. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang maha tahu. Mengetahui setiap relung hatimu, mengetahui setiap rencana-rencanamu. Bahkan rencana jahat sekalipun Allah tahu. Makanya jangan ada dalam pikiranmu rencana jahat. Tapi biarlah rencana-rencana yang baik yang dalam pikiranmu. Supaya engkau betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya perkara-perkara hikmat daripada Tuhan mengajari kau. Mana yang mau kau pilih dalam kehidupanmu. Dan kau memilih jalan kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Sehingga memang bagaimana kehidupan kita. Jikalau Yunus dalam kehidupannya. Dia merasa bahwa Ayub dalam kehidupannya dia merasa bahwa Tuhan hendak berkarya dalam kehidupannya. Dia berani menyelah 3 kawannya. Tidak, kalau aku sudah menerima yang baik daripada Allah, mengapa aku tidak berani menerima yang buruk daripada Allah? Allah itu maha tahu dalam kehidupan kita. Dia mengetahui bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan kita orang percaya. Sama seperti bagaimana sesungguhnya kalau kita melihat peristiwa Brigadir Joshua sampai sekarang belum ada titik temu. Tapi saudara-saudara yakinlah semuanya terbuka di hadapan Allah. Kita tinggal menunggu waktu bagaimana Allah menyingkap kebenaran itu sendiri. Kita tidak perlu merasa emosi. Bahkan ketika kita menonton terjadi ketidakadilan sekalipun, kita hanya bisa katakan, Tuhan, biarlah kami sabar menanti waktu kebenaran-Mu akan tiba. Karena Allah itu maha tahu siapa sesungguhnya pelakunya. Dia melihat, bahkan ketika orang mau menyembunyikan sekalipun, lama-lama akan terungkap. Hanya tinggal menunggu waktu Tuhan dalam kehidupan kita.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita tetap memohon kepada Tuhan memberikan hikmat kepada kita, supaya kita boleh berhikmat dari Allah, bukan pintar secara duniawi. Carilah hikmat Allah. Kalau pintar secara duniawi itu berarti hanya kepintaran terbatas, tapi hikmat daripada Tuhan itu tidak terbatas. Oleh karena itu dalam kehidupan kita orang percaya, yang pertama sekali yang perlu kita ingat, supaya kita berhikmat daripada Tuhan, kita harus hidup selalu dalam Tuhan. Jangan hidup di luar Tuhan. Jangan hidup tidak dalam komunitas dengan Tuhan. Perbanyak waktumu untuk berdoa, perbanyak waktumu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga yang kedua, diingatkan kita, hiduplah dalam kesetiaan dan kerendahan hati. Kita perlu semakin merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lampau ketika saya selama hampir 3 bulan tinggal di Filipina, saya sangat terkejut. Karena apa? Saya melihat orang-orang pintar di Filipina. Tapi tahukah saudara-saudara, mereka begitu pintarnya. Karena sekarang Filipina dalam hal digital mission, mereka nomor 1 untuk penyebaran firman Tuhan. Ketika itu, saya bertanya, luar biasa kalian, kalian bisa tahu bagaimana melakukan misi melalui digital media, saya katakan. Lalu mereka katakan apa? Itu karena Tuhan mau memakai saya. Itu karena Tuhan mau kami menjadi alatnya menyebarkan firman. Mereka tidak katakan itu karena saya belajar digital media. Tidak. Tapi karena Tuhan mau berkarya dalam kehidupan saya. Dia katakan. Itu mau mengajarkan kita. Ketika kita rendah hati, itu berarti nama Tuhan dimuliakan. Itu berarti semakin banyak orang mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi ketika kita sombong hati, tidak menyatakan bahwa kita hidup bergantung kepada Tuhan, maka pada waktu itu kita tidak akan melihat kita dipakai Allah untuk memberitakan firman-Nya. Mari miliki ketaatan dan kerendahan hati. Bukankah dengan kerendahan hati Tuhan akan melihat orang Kristen itu rendah hati? Kalau kita melihat tingkat kejahatan tinggi, siapa pelakunya? Orang Kristen. Terkadang kita menjadi malu menjadi orang Kristen. Karena hidup kita tidak sepadan dengan Injil. Hidup kita tidak sesuai dengan Injil yang kita baca. Hidup kita tidak sesuai dengan Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari dalam hidup kita belajar untuk setia dan rendah hati dalam hidup kita. Karena apa? Tahukah? Ketika kita semakin rendah hati dan ketika kita semakin taat, maka ketika itulah hikmat Tuhan ada dalam hidup kita. Semakin kita mengasah pemikiran kita, semakin kita memenuhi otak kita dengan firman Tuhan, kita akan semakin tahu apa arti firman Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya tahukah Bapak Ibu, kenapa kitab Amsal itu 31 pasal? Itu mau katakan, 1 bulan itu 30 sampai 31 hari. Itu mau katakan, bacalah kitab Amsal sesuai dengan tanggal hari ini. Maka kau akan melihat hikmat akan ada dalam kehidupanmu. Tanggal 1, buka Amsal 1. Tanggal 2, buka Amsal 2. Dan sampai akhirnya 1 bulan, kau akan belajar hikmat Tuhan. Maka ketika itu dalam kehidupanmu, kau akan semakin belajar, dan kau akan semakin berhikmat dalam Tuhan. Mari dalam kehidupan kita. Yang ketiga, diajarkan kepada kita. Bagaimana bahwa kehidupan kita, jambar kita, upah kita itu memang orang Kristen harus menderita. Jangan jauh dari penderitaan. Tapi kalahkanlah penderitaan itu dengan imanmu. Kalau Ayub bisa mengalahkannya, dia meyakini kalau kita sudah menerima yang baik, kita juga harus bisa menerima yang buruk. Kita menerima yang baik, kita menerima yang buruk, itu berarti penderitaan apapun, jangan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tapi penderitaan itu biarlah engkau mengenal cinta kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajari kami bahwa hanya padamu Tuhan hikmat dan kekuatan. Hikmat yang akan mampu mengajari kami Tuhan bagaimana kami semakin berhikmat dalam Tuhan. Bapa yang maha baik, ampuni kami kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kalau kami masih merasa diri kami hebat Tuhan,
Kalau kami masih mengandalkan kuasa-kuasa kedudukan-kedudukan di dunia ini, tapi kami tidak mengandalkan Engkau. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mampu Bapa menguatkan dan memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan hikmat daripada Tuhan. Kami mau seperti Ayub. Ketika dia mau menerima yang baik, dia sadar dia juga harus mau menerima penderitaan dalam hidupnya. Biarlah Tuhan itu semakin mengajari kami, semakin dekat dengan Tuhan. Itu berarti semakin membuat kami bisa menerima penderitaan hidup kami. Bapa yang maha baik, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu diam di dalam hati dan pikiran kami. Memampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Memampukan kami Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu, jemaat GKP Padang Bulan. Engkau berkati setiap pelayan yang melayani di dalamnya. Tapi ajari kami Tuhan, semakin melayani, kami semakin setia dan taat, dan kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bukan karena kuat, hebat dan gagah kami, tapi karena Tuhan masih mau berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan itu mengingatkan kami Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya, tapi bersama dengan Tuhan ada apa-apa dalam kehidupan kami. Bapa yang maha baik, biarlah Tuhan kuat kuasa dan kasih Tuhan yang memampukan kami setiap orang yang percaya kepadamu. Menjadi alat Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh bersyukur memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau tunjukkan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami. Supaya setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan, hidup di dalam hikmat Tuhan. Mengerti apa yang terbaik, dan juga Bapa bisa memilah yang baik dan yang jahat. Tapi kami boleh memilih yang baik, karena itu Bapa adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Yesus ku Tuhan.
Korintus 9 ayat 10, firman Tuhan yang menghantarkan kita memberikan persembahan. Begini bunyinya firman Tuhan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita membawakan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia.
Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.